Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruh yang telah keluar itu datang ke kuburnya dan rumahnya. Nabi SAW bersabda, ketika ruh itu keluar dari tubuh anak Adam dan telah lewat masa 3 hari, maka berkatalah ruh, "Ya Tuhanku, izinkanlah aku sehingga aku berjalan dan melihat kepada jasadku, di mana aku pernah berada dalam jasad itu." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kepada ruh. Lalu datanglah ruh ke kuburnya. Ia melihat kepada jasadnya dari jauh, dan darah benar-benar telah mengalir dari kedua hidung dan mulutnya. Maka ia menangis dengan tangisan yang lama. Kemudian ruh berkata, "Hai jasad yang miskin, hai kekasihku, apakah kamu ingat hari ini hari hidupmu? Ini adalah rumah, yaitu rumahnya duka cita, dan rumahnya cobaan, rumahnya kesedihan hati, rumahnya kesusahan, dan rumahnya penyesalan." Kemudian pergilah ruh tersebut. Ketika lewat 5 hari, maka berkata ruh tersebut, "Ya Tuhanku, izinkanlah kepadaku sehingga aku bisa melihat jasadku." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada ruh. Lalu datanglah ruh ke kuburnya. Ia melihat dari jauh, dan benar-benar telah mengalir dari 2 hidungnya dan mulutnya, serta kedua telinganya, yaitu air nanah kental dan air nanah campur darah. Maka ruh menangis dengan tangisan yang sangat keras. Kemudian ia berkata, "Hai jasad yang miskin, apakah kamu ingat hari-hari hidupmu? Ini adalah rumah kesedihan hati, rumah duka cita, rumahnya ulat, rumahnya kalajengking, dan ulat-ulat itu benar telah memakan merobek-robek kulitmu dan anggota tubuhmu." Kemudian lewatlah ruh tersebut. Maka tak kala lewat 7 hari, berkatalah ruh, "Ya Tuhanku, izinkanlah aku sehingga aku melihat kepada jasadku." Maka Allah Ta'ala mengizinkan kepadanya. Lalu datangkah ruh ke kuburnya. Ia melihat dari jauh, dan benar-benar telah terjadi di dalam jasadnya itu ada ulat yang banyak. Maka ruh menangis dengan tangisan yang sangat seraya berkata, "Hai tubuhku, apakah kamu ingat hari ini hari hidupmu? Di mana anak-anakmu, dan di mana kerabat-kerabatmu, dan di mana auratmu, di mana saudara-saudaramu, di mana teman dekatmu, dan di mana sahabatmu, dan di mana tetanggamu, yaitu orang-orang yang sama rida bertetangga denganmu. Pada hari ini mereka menangisi kepadaku dan kepadamu." Dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ketika seorang mukmin meninggal, maka ruhnya berputar-putar di sekitar rumahnya dalam masa 1 bulan. Maka ruh ini melihat kepada apa yang ditinggalkannya di antara hartanya, bagaimana caranya harta itu dibagi, dan bagaimana hutang-hutangnya dibayar. Maka ketika telah sempurna masa 1 bulan, kembalilah ruh ini ke lubang kuburnya. Lalu berputarlah ruh ini setelah itu, sehingga sempurna atas kematian mayat itu 1 tahun. Maka melihat mayat tersebut pada orang yang mendoakan kepadanya, dan barang siapa yang bersedih atas mayat ketika telah sempurna masa 1 tahun, maka diangkatlah ruh ke tempat kumpulnya para ruh sampai hari kiamat. Maksudnya yaitu hari ditiupnya sangkakala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pada malam itu turun para malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan." Ini adalah surat Al-Qad ayat 4. Ada yang mengatakan yang bersama para malaikat itu adalah ruh dan raihan, dan ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ruh pada ayat di atas adalah malaikat yang agung yang turun untuk melayani orang-orang mukmin, sebagaimana yang ada di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf." Ini adalah surah An-Naba ayat ke-38. Ada yang mengatakan bahwa makna lafaz ruh adalah anak turun Adam, dan ada juga mengatakan bahwa lafaz ruh itu adalah malaikat Jibril alaihissalam, dan ada juga yang mengatakan bahwa lafaz ruh itu adalah ruhnya Nabi Muhammad SAW yang ada di bawah arasy. Ruh ini memohon izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam Lailatul Qadar, turun untuk memberi salam atas seluruh orang-orang mukmin dan orang mukminat. Maka berjalanlah ruh atas tempat mereka. Ada yang mengatakan bahwa ruh itu adalah ruhnya para kerabat yang sudah mati, seraya berkata para ruh, "Ya Tuhan kami, izinkanlah kepada kami sehingga kami bisa melihat anak-anak kami dan keluarga kami." Maka turunlah ruh itu di malam Lailatul Qadar, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika pada hari raya hari Asyura, hari Jumat yang pertama daripada bulan Rajab.
malam pertengahan dari bulan Sya'ban, dan malam Qadar yaitu malam Lailatul Qadar, serta malam Jumat keluarlah seluruh ruh-ruh yang sudah mati dari kuburnya. Lalu mereka berdiri di pintu rumahnya masing-masing seraya berkata, kasihanilah kepada kami di malam ini yang penuh berkah dengan bersedekah atau sesuapan makanan untuk sedekah. Maka sesungguhnya kami membutuhkan kepada sedekah. Kalau kamu bakhil dan tidak mau memberikan sedekah yang ditunjukkan kepada kami, maka ingatlah kepada kami dengan membaca surah Al-Fatihah di malam ini yang penuh berkah. Adakah dari seorang yang mengasihi kepada kami? Adakah dari seorang yang masih ingat pengembaraan kami? Hai orang yang berdiam di rumah kami, hai orang yang menikahi istri kami, hai orang yang menempat luasnya gedung kami, hai sekarang berada dalam sempitnya kubur, hai orang yang membagi harta kami, hai orang yang ingat pengembaraan kami, dan bukumu itu masih digelar dan tidak ada pakaian bagi mayit dalam kuburnya. Maka kamu jangan lupa kepada kami dengan sepotong rotimu untuk sedekah dan doa kamu. Maka sesungguhnya kami ini membutuhkan kepada kamu untuk selamanya. Kalau mayit itu mendapatkan sedekah dan doa dari keluarganya, maka ia kembali dengan senang dan bergembira. Dan kalau ia tidak mendapatkan sedekah dan doa dari orang yang masih hidup, maka ia kembali dengan bersedih hati dan terhalang serta putus dari keluarga. Ada pendapat yang mengatakan sesungguhnya ruh itu berada dalam kumpulnya beberapa binatang, tidak berada di dalam badan tetapi dalam satu bagian dari beberapa bagian-bagian yang bisa dibuktikan dengan dalil. Sesungguhnya seorang yang dilukai dengan satu luka, maka ia bisa mati, karena sesungguhnya luka itu tepat mengenai tempat yang di dalamnya ditempati oleh ruh tersebut. Tempat ruh pada jasad yang masih hidup. Ada yang mengatakan bahwa ruh berada di dalam badan karena sesungguhnya mati itu dalam seluruh badan, yang menunjukkan atas ruh itu firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya yang pertama kali, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk-makhluk. Ini adalah surah Yasin ayat ke-79. Perbedaan antara ruh dan rawan sukma. Dan kalau ditanyakan apa perbedaan antara ruh dan rawan, maka kami menjawab, keduanya adalah satu. Tidak ada perbedaan antara keduanya, sebagaimana badan bersama tangan itu adalah satu. Tetapi tangan itu bisa pergi dan datang, sedangkan badan tidak bisa bergerak sama sekali. Dan demikian juga rawan itu bisa pergi dan datang, ruh tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian tempatnya ruh di dalam badan itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, dan tempatnya rawan itu berada di antara dua alis. Maka ketika ruh itu hilang, matilah hamba tersebut tanpa ada keraguan. Dan ketika rawan itu hilang, maka tidurlah hamba tersebut sebagaimana air ketika dituangkan di dalam piring dan diletakkan dalam rumah, lalu sinar matahari jatuh di piring tersebut lewat dari satu lubang. Sedangkan cahaya matahari itu berada di dalam atap rumah dan tidak bisa menggerakkan piring tersebut ini dari tempatnya. Maka seperti itulah ruh bertempat di badan, dan cahaya matahari itu berada di arsy. Cahaya itu adalah rawan yang bisa melihat mimpi di dalam tidur, dan cahaya itu berada di alam malaikat.